Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Soleha, Nanda Rizkia, Rika Niate, dan Zahra Khairunisa akan menjelaskan tentang rencana jaringan drainase. Sebelumnya, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah infrastruktur. Pada poin pertama, kami akan menjelaskan pengertian drainase. Yang kedua, kebutuhan perencanaan jaringan drainase. Dan yang ketiga, strategi pengembangan perencanaan jaringan drainase. 1. Pengertian drainase. Drainase berasal dari bahasa Inggris, drainage, yang memiliki arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase adalah suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan dan atau lahan, sehingga fungsi kawasan tersebut tidak terganggu. Drainase perkotaan merupakan suatu sistem drainase yang menangani permasalahan kelebihan air di wilayah perkotaan, yang meliputi drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola atau mengendalikan air permukaan atau limpasan air hujan, sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir, dan kekeringan bagi masyarakat, serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Drainase perkotaan berwawasan lingkungan memiliki beberapa sistem. Yang pertama, sistem drainase lokal kawasan hunian, yaitu bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan hunian. Yang kedua, sistem drainase lokal kawasan industri, yaitu bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan industri. Yang ketiga, sistem jaringan jalan, bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan jalan. Dan yang terakhir, sistem drainase lokal kawasan komersil, yaitu bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan komersial. Fungsi drainase perkotaan yaitu mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air di permukaan tanah. Lalu, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, dan bangunan yang ada. Lalu yang terakhir, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Jenis-jenis drainase berdasarkan bentuknya. Yang pertama, drainase alamiah, kedua, drainase buatan, ketiga, drainase terbuka, dan keempat, drainase tertutup. Pada poin kedua, kita akan membahas kebutuhan perencanaan drainase. Dibutuhkan data curah hujan, dikarenakan karakteristik hujan berbeda-beda tiap daerah. Dengan diketahuinya curah hujan, maka akan dapat memperkirakan intensitas hujan di daerah tersebut. Lalu peta topografi kawasan. Peta topografi diperlukan untuk mengetahui bentuk kawasan, sehingga air direncanakan mengalir dari evaluasi tanah yang lebih tinggi menuju evaluasi tanah yang lebih rendah. Site plan perumahan. Site plan perumahan diperlukan untuk mengatur tata letak saluran, panjang saluran, serta arah aliran menuju outlet saluran drainase. Nah, pada kebutuhan perencanaan drainase, kita juga butuh perhitungan. Yang dihitung adalah frekuensi curah hujan. Pada frekuensi curah hujan yang dihitung adalah rata-rata curah hujan, harga simpangan baku, koefisiensi kemencengan, dan logaritma hujan atau banjir periode ulang. Dan juga kita akan menghitung tinggi jagaan atau freeboard, yaitu jarak vertikal dari puncak saluran ke permukaan air pada kondisi debit rencana. Pada perhitungan ini dibutuhkan data tinggi freeboard dan tinggi muka air. Selanjutnya, perhitungan koefisien pengaliran. Berdasarkan tata cara perencanaan drainase SNI 0334241994, luas daerah pengaliran batas-batasnya tergantung dari daerah pembebasan dan daerah sekelilingnya. Pada gambar pojok kanan atas merupakan gambaran daerah pengaliran yang memiliki keterangan L yaitu batas daerah pengaliran, L1 ditetapkan dari jalan sampai tepi perkerasan, L2 ditetapkan dari tepi perkerasan sampai tepi bahu, dan L3 tergantung dari keadaan setempat, maksimum 100 meter. Lalu di bawahnya terdapat rumus menghitung koefisien pengaliran. Dan dalam perhitungan ini dibutuhkan tinggi hujan maksimum dalam 24 jam dan lama waktu konsentrasi dalam jam. Debit banjir rencana. Pada perhitungan ini dibutuhkan koefisien pengaliran, intensitas curah hujan, dan luas daerah aliran.
Selanjutnya, debit air buangan rumah tetangga. Untuk menghitung air untuk jumlah penduduk sama air yang dibuang, kebutuhan air rata-rata tiap orang 150 liter per hari. Sedangkan faktor maksimum air bersih 1,75. Faktor buangan maksimum yang dipakai 0,90. Perencanaan penampang. Penampang yang direncanakan berbentuk trapesium berdasarkan SNI 03 3424 1994. Lalu ada koefisien pengaliran. Pada perhitungan ini dibutuhkan jari-jari hidrolik, koefisien kekasaran Manning, dan kemiringan dasar saluran. Strategi rencana pengembangan drainase perkotaan. Yang pertama, melakukan pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan. Strateginya, mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, rencana pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, serta kearifan lokal. Lalu mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air. Lalu mewujudkan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan lainnya. Yang kedua, dilakukan pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi sarana dan prasarana drainase yang sudah dibangun. Strateginya, mengurangi atau membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase, lalu mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase, serta memprioritaskan optimalisasi sistem terbangun. Yang ketiga, dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan. Strateginya, penyusunan peraturan perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelola drainase. Lalu sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perundang-undangan pengelolaan drainase perkotaan. Lalu penerapan peraturan perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelola drainase. Yang keempat, dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase, dengan strategi mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelolaan drainase perkotaan di daerah, lalu meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan drainase perkotaan di daerah, lalu mendorong peningkatan kemauan politik para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan. Yang kelima, dilakukan pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan. Dengan strategi menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan. Penempatan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan. Yang keenam, perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia usaha atau swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan. Dengan strategi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase. Lalu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master plan, studi kelayakan, detail desain, pembangunan, dan operasi pemeliharaan drainase perkotaan. Lalu mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama pemerintah dan swasta.
Nah, demikian presentasi mengenai jaringan drainase pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.